ingin observasi atau mewawancarai Bapak mengenai literasi digital. Perkenalkan Pak, saya Berki Pralubanterwan NIM A1C 303045. Siapa kamu? Berki Pralubanterwan. Berki. Panggilannya? Kibra Pak. Kibra. Saya Anastari NIM A1C 33035. Panggilannya Lestari. Anak. Anak. Ya. Adapun pertanyaan yang kami tanyakan itu sebanyak 27 buah Pak. 27. Yang pertama itu, menurut Bapak bagaimana literasi digital diintegrasikan dalam kurikulum sekolah? Literasi digital dalam kurikulum sekolah tentu memang terintegrasi, karena memang dalam proses pembelajarannya juga untuk sekolah kita ini juga menggunakan peralatan yang dimiliki atau smartphone ya, itu untuk menambah referensi di dalam pembelajaran. Tentu itu kan bagian dari literasi digital. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak adakah di sekolah ini jenis pelatihan yang diberikan kepada guru untuk mendukung pengembangan literasi digital? Kalau untuk pelatihan secara khusus tidak ada ya kita lakukan itu, tetapi secara otodidak atau secara teman sebaya, belajar teman sebaya itu sering kita lakukan. Artinya ketika di dalam proses pembelajaran bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, itu selalu kita sampaikan untuk teman-teman di sekolah. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak siswa diberdayakan untuk menggunakan teknologi secara produktif, apakah yang bertanggung jawab? Iya, kalau di sore ini siswa kita ajarkan untuk menggunakan teknologi ataupun smartphone mereka secara bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi tadi. Misalkan kalau dulu kita sering membuat poster mungkin secara manual begini ya. Dan sekarang ini kita sudah banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mereka manfaatkan seperti Canva dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk bagaimana penggunaan handphone secara bertanggung jawab dan benar gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah ini memiliki kebijakan atau pedoman terkait penggunaan teknologi di lingkungan sekolah? Kebijakan secara khusus kita belum punya kebijakan, tetapi secara tidak tertulis artinya kita izinkan itu untuk menggunakan smartphone. Artinya kita tidak larang ketika dia sekolah dengan ketika proses KBM. Jadi itu pun ketika KBM diizinkan oleh gurunya, kalau tidak maka ya disimpan. Itu salah satu bentuk yang termasuk pertanyaan tadi, bertanggung jawab tadi. Jadi di dalam KBM mereka bisa manfaatkan kalau memang diizinkan gurunya, kalau tidak diizinkan ya disimpan gitu. Pertanyaan itu, bagaimana sekolah ini mengukur keberhasilan dan dalam pengembangan literasi digital di antara siswa? Untuk mengukur perkembangan literasi digital, sebetulnya pemerintah juga sudah punya instrumennya untuk mengukur perkembangan itu melalui rapor pendidikan, di mana pada tahun ini rapor pendidikan kita meningkat literasinya dari tahun sebelumnya. Tahun ini ada peningkatan. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menjadi hambatan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan literasi digital dan bagaimana sekolah mengatasi hambatan tersebut? Hambatan mengenai hambatan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan literasi digital dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Mengimplementasikan tadi tentu dengan penggunaan teknologi digital, kemudian juga memperbanyak literasi, yaitu untuk mengatasi hambatan yang terjadi itu sebetulnya adalah yang berkaitan dengan akses internet ya. Kadang-kadang sekolah lancar, kadang-kadang kesulitan, itu juga menjadi hambatan. Pertanyaan selanjutnya itu, adakah kolaborasi atau dengan pihak eksternal seperti perusahaan atau teknologi, lembaga pendidikan untuk mendukung pengembangan literasi?
untuk saat ini belum ada kita bekerjasama dengan pihak manapun. Tapi dengan guru-guru yang kompeten, nah kita selalu sarankan untuk menularkan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sekolah memastikan bahwa penggunaan teknologi di lingkungan sekolah berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab? Penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab tentu itu menjadi tugas dari semua guru, memastikan bahwa anak-anak kita ini menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, ya secara secara periodik, tapi waktunya tidak menentu. Kita kadang-kadang melakukan razia ya, supaya kita tahu bagaimana anak memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Jadi tidak misalnya tidak diberitahu sebulan sekali, nah kita mendadak saja supaya kegiatan itu bisa betul-betul bisa mengetahui. Kalau diumumkan kan anak-anak pasti akan mengkondisikan mereka ini. Ini kita mendadak razia ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada inisiatif khusus untuk mendukung siswa yang mungkin memiliki kesengajaan dalam akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi? Gimana? Apakah ada inisiatif khusus untuk mendukung siswa yang mungkin memiliki kesenjangan dalam akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi? Ya, kalau penggunaan teknologi tentu kesenjangan tadi tentu sebetulnya sudah ada pembelajaran TIK di sekolah ya, jadi sudah diakomodir di dalam kurikulum merdeka ini, sehingga setiap peserta didik itu tetap kita ajarkan sehingga mengurangi kesenjangan penggunaan teknologi kan. Seperti pembelajaran TIK di labor kan gitu. Kalau mengenai smartphone, saya rasa anak-anak tidak ada yang asing lagi ya. Hanya memang kadang terkendala tadi yang saya katakan, pakai data, ada kegiatan Pak kami ada pakai data, nah itulah kendalanya. Cuman kita atasi itu dengan kita coba sambungkan wifi meskipun kadang-kadang nyendat kan gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sekolah mengintegrasikan aspek etika dan keamanan digital dalam pembelajaran literasi digital? Etika tentu itu berkaitan dengan undang-undang ITE ya, jadi itu kita sosialisasikan juga. Kadang-kadang juga dibantu dari rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Hukum itu sering melakukan sosialisasi tentang undang-undang ITE. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan teknologi baik itu medsos dan sebagainya untuk tidak melanggar aturan dan melanggar etika. Dan nanti akan berdampak hukum tentunya. Itu salah satu caranya kita sosialisasikan. Selanjutnya, apakah ada program atau kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di antara siswa? Kalau untuk ekstrakurikuler mengenai literasi digital tadi ya, itu sebetulnya secara khusus itu cuma yang saat ini pemanfaatannya adalah sanggar seni, itu di bidang perfilman gitu. Jadi anak-anak itu dilatih menggunakan teknologi tadi. Kemudian sebetulnya secara langsung di dalam kurikulum merdeka ini dengan adanya proyek penguatan berbahasa Pancasila P5 itu juga salah satunya pemanfaatan teknologi digital. Misalnya di dalam perayaan proyek itu kita lakukan bagaimana dia mendokumentasikan, bagaimana dia melaporkan, bagaimana dia membuat tulisan dengan teknologi digital itu, kemudian bagaimana dia mengupload ke dalam website ataupun media sosial mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengelola isu-isu terkait dengan kecanduan teknologi di kalangan siswa? Ya, ini agak rumit ya kalau kecanduan teknologi di kalangan, terutama kecanduan yang negatif ya. Kalau kecanduan yang positif masih oke. Nah, kecanduan yang negatif ini yang perlu pelibatan orang tua di dalam mengontrolnya. Karena sekolah kita tahu hanya 8-10 jam berada di sekolah, selebihnya kan di rumah. Dan di rumah ini yang susah kita kontrol.
Cuman untuk mengatasi kecanduan yang negatif, karena biasanya itu kecenderungan anak-anak sekarang ini kan lebih tren ke apa ya, ke aplikasi-aplikasi medsos yang mereka senangi. Nah, untuk itu kita arahkan juga dalam proses pemberian tugas guru kita itu juga penugasannya bisa dalam bentuk konten gitu kan. Nanti lebih kreatif mereka di dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mereka melihat konten orang lain, tapi mereka bisa membuat konten yang positif gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa dalam mendukung pengembangan literasi digital di rumah? Program belum ada, cuman secara arahan dan secara tersirat kita sampaikan. Cuman kalau program khusus yang ada perencanaan dan seterusnya, penilaian asesmen itu kita belum ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sekolah mengatasi tantangan terkait infrastruktur teknologi seperti ketersediaan akses internet dan perangkat keras yang memadai? Ya, itu kendala yang kita hadapi sih memang mengenai akses internet. Karena kaitan dengan pembiayaan, kadang-kadang tertunda dan seterusnya, itu juga menjadi kendala. Dan tantangan yang seperti itu sebenarnya selalu kita sampaikan ke orang tua siswa, dan biasanya ketika memang membutuhkan jaringan internet, itu mereka anak-anak sudah menyiapkan pakai data. Misalkan besok mau belajar apa, kita mau menggunakan internet misalnya. Kalau sekolah lagi tidak seperti ujian lah misalnya, ya seperti ujian kemarin, itu mereka sudah menyiapkan data sendiri untuk bagian bagaimana menyiasati masalah jaringan. Menurut Bapak, bagaimana peran dan dukungan dari pihak manajemen sekolah dalam pengembangan literasi digital? Sangat bagus ya pengelola sekolah dalam pengembangan literasi digital, karena memang ini juga bagian dari program pemerintah pusat yang mana ada namanya program digitalisasi sekolah. Cuman memang secara ini masih sekolah-sekolah tertentu yang masuk program itu, sekolah kita belum. Cuman secara umum sekolah tentu mendukung kegiatan digitalisasi sekolah. Dan selanjutnya, apakah sekolah ini memiliki website, Pak? Untuk saat ini belum ada website. Dan jika memiliki website, bagaimana isi dari website tersebut? Ya, untuk saat ini kita belum punya website. Kalau kita sih inginnya punya website sebagai kesiswaan, karena itu bagian dari nanti promosi sekolah, informasi kegiatan sekolah, itu mungkin informasi-informasi yang bisa kita tampilkan di dalam website seharusnya. Baik, apakah sekolah menjalankan pembelajaran sinkronus secara online atau daring, Pak? Itu tergantung dari guru maternya. Cuman pada situasi tertentu mungkin bisa menggunakan daring. Namun saat ini kecenderungannya ke luring dan offline, karena memang tidak ada kendala di dalam proses yang dari. Cuman ketika ada sesuatu yang mungkin beberapa waktu yang lalu kelas 10 mengadakan kegiatan studi lapangan karena berkaitan dengan P5 profil penguatan belajar Pancasila itu berkunjung ke daerah Tangkit, maka kelas 11 kan tidak ikut. Nanti kita lakukan secara dari situasional saja. Tanya selanjutnya, Pak, menurut Bapak bagaimana persepsi siswa terhadap pentingnya literasi digital dalam kehidupan mereka? Kalau anak-anak sekarang ini tentu persepsinya baik ya, karena memang apapun di Indonesia sekarang ini ya, dengan literasi digital mereka bisa membuka pengetahuan, cara orang berpikir mereka gitu ya. Dan memang kecenderungan ketergantungan terhadap dan teknologi digital ini ya sudah besar sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana siswa memakai teknologi untuk belajar di dalam dan di luar sekolah?
Kalau di dalam sekolah tentu di kelas terutama ya itu tergantung dari bapak ibu guru yang mengarahkan. Kalau memang diperlukan maka mereka menggunakan, tapi kalau untuk di luar sekolah itu biasanya seperti penugasan yang saya bilang tadi itu, misalkan tugas nanti upload di akun TikTok mereka, tugas diupload di Instagram mereka dan seterusnya. Sebagian dari tadi salah satu cara mengatasi ketergantungan yang negatif tadi. Jadi tugas-tugas bisa diekspresikan dalam bentuk visual gitu ya. Apa saja masalah utama yang dihadapi siswa saat menggunakan teknologi untuk belajar? Kendala utamanya tadi, kalau teknologi itu online, maka kendalanya adalah pakai data mereka. Itu saja sebetulnya. Bagaimana penilaian siswa tentang efektivitas pembelajaran dengan teknologi digital? Kalau aktivitas menulis itu lebih efektif ya, karena pembelajaran secara digital itu lebih terdokumentasi dengan baik. Kemudian proses pembelajarannya juga lebih interaktif. Kemudian mereka juga bisa melihat yang tadinya mungkin hanya gambar biasa bisa kita animasikan bergerak dan seterusnya. Jadi lebih menarik lah. Menurut Bapak, apakah siswa merasa cukup terampil dalam menggunakan teknologi untuk mencari, menilai, dan menyampaikan informasi? Ya, kalau untuk saat ini siswa kita sangat terampil untuk menilai penggunaan teknologi. Menurut Bapak, bagaimana peran siswa dalam mengajarkan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab kepada sesama siswa? Ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah saling memantau, terutama di akun medsos mereka, bagaimana bertutur kata, membuat status dan seterusnya, sehingga bisa saling mengingatkan. Itu saja sebenarnya. Menurut Bapak, apakah siswa merasa ragu atau khawatir tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan? Kalau menurut saya tidak ya, karena saat ini pastinya tidak menggunakan teknologi dalam kehidupan kita gitu, terlebih dalam proses pembelajaran. Saya rasa mereka tidak khawatir. Baik, pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana sekolah melibatkan siswa dalam membuat keputusan tentang penggunaan teknologi dan kemampuan menggunakan teknologi di sekolah? Keputusan tentang penggunaan teknologi. Keputusan sekolah maksudnya. Iya. Ya, keputusan sekolah dalam penggunaan teknologi saya katakan tadi bahwasanya sekolah mengizinkan anak untuk menggunakan smartphone, artinya diizinkan. Jadi keputusan sekolah sudah jelas mendukung perkembangan literasi digital. Seperti misalkan di setiap pagi mereka kita arahkan untuk membaca, silahkan misalkan dulu pernah kita lakukan juga dari smartphone mereka membaca cerita yang menarik, bisa cerita yang terserah mereka nanti buat simpulannya apa. Nah itu bagian dari pemanfaatan teknologi tadi. Demikian Pak pertanyaan kami. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban. Oh iya, untuk satu lagi nih ya, ini data dari Bu Sri Mutu nantinya nilai literasi kita. Jadi ini ada kemampuan literasi kita meningkat. Silakan Ibu. Peningkatan literasi. Pas literasi bukan? Ini ada banyak ya penilaian, ada naik 15,56 poin.